banyak perumahan-perumahan yang bisa dikatakan 30 tahun sudah Iya, belum penyerahan. belum melakukan benar. Sebuah perumahan, Iya, PSU perumahan yang belum diserahkan ke pemerintah kota itu secara regulasi tidak bisa dilakukan perbaikan. perbaikan. Baik. Eh, Idealnya sebuah satu orang itu 9 meter jurusan. Hmm, Jadi kalau 4 orang keluarga inti, anak, ibu, bapak, iya, anak dua ibu, 36. bapak ibu, itu 30. Tinggal 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda yang selalu bersama kami di channel ini? Saya Ida Fahri kembali lagi bersama Anda dan seperti biasanya untuk program podcast kami Ngobrol Santai dengan salah seorang narasumber yang sudah hadir saat ini. Nah, kita tentu akan kembali mengetahui seperti apa kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar untuk program-program kerja di tahun 2026 dan kemudian untuk program prioritas dari pemerintah Kota Makassar sampai sejauh mana juga di Disperkim Kota Makassar untuk hal ini. Nah, saya sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Ada Pak Nur Hidayat Sukardin. Assalamualaikum Pak Sekdin. Selam. Sibuk hari ini Pak? Senin sebagaimana biasanya pasti Sibuk. ada monitoring, Oh, oke. evaluasi, rapat koordinasi. Oke, yang Selesai jelas. saya belum loh. Oh iya, yang jelas bahwa juga untuk agenda hari ini podcast juga Sudah sudah teragenda disiapkan, memang. sudah diagendakan. Baik, terima kasih sebelumnya Siap. Pak Sekdis. Kita coba untuk memulai ini Pak dengan barangkali saja ada penonton kita yang juga masih belum paham betul seperti apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Ada yang lebih spesifik mungkin dari seputar perumahan dan kawasan permukiman. Silakan Pak. Ya, makasih. Ya. Yang kalau dikatakan spesifik sebenarnya begini. Ya. Rumah itu hak Ya. warga negara. Itu jelas di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Ya. tentang perumahan dan kawasan Permukiman. permukiman. Rumah yang aman, sehat, dan berkelanjutan itu kata kuncinya. Itulah kewajiban negara untuk hadir bagaimana menyiapkan regulasinya, bagaimana menyiapkan aturan main pelaksanaannya. Ya. Ujungnya adalah masyarakat kita mampu mengakses rumah yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan. Itu jelas di Undang-Undang Nomor 1. Ya, itu kan secara filosofi bernegara kan Undang-Undang Dasar jelas melindungi segenap bangsa Indonesia. Ada Undang Nomor 1 2011 itu tentang perumahan dan kawasan permukiman. Lebih lanjut lagi, kalau kita bicara di level pemerintah daerah, kita pemerintah Kota Makassar, ada regulasi tentang pembagian kewenangan dari pemerintah pusat. Ada undang-undang tentang pemerintahan daerah 2014 itu. Di sana terdelegasikan sebagian kewenangan pusat. Ada kewajiban pelayanan, ada yang namanya pelayanan wajib dasar. Ada bidang sosial, ada bidang pendidikan, ada perumahan dan penataan ruang, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan ada bidang perumahan serta terantib Bunlinmas. Kalau bidang perumahan ya akselerasi, diaksentuasikan, dilaksanakan oleh kami Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ada PU dan tata ruang, ada terantib Linbunmas itu dipersalakan oleh Satpol PP, BPBD, dan kami khusus di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Makanya semua kabupaten kota pasti ada dinas perumahan. Karena itu adalah kewajiban pelayanan wajib dasar. Wajib hadir di semua pemerintah kota, kabupaten kota. Itu yang kami lakukan. Mandatori pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di
level wilayah Kota Makassar. Kota Makassar. Itu kan. Ya, Pak Sekdis, ini kalau kemudian topik kita hari ini, wujudkan Makassar menjadi kota layak huni dan berkelanjutan. Ini Ya, bisa kita sampaikan bahwa sejalan dengan kemudian visi mulia, Pak ya. betul. Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Seperti itu. Nah, tentu juga sudah ada mungkin inovasi atau program-program kerja, Pak, yang sudah Ya, dibuat saat ini untuk mengarah ke sana. eh, isu-isu besar kita ada Astacita pemerintah Iya, pusat, kemudian ada visi misi pemerintah provinsi, kemudian ada visi pemerintah Kota Makassar iya, yang kemudian menjadi titik fokus kita semua OPD tentang aman, inklusif, kemudian unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. iya, Ada visi ketiga tentang infrastruktur. infrastruktur. Disitulah kami bersama dengan OPD yang terkait infrastruktur saling bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan infrastruktur yang layak itu. Iya, Kami di Dinas Perumahan bagaimana eh, pelaksanaan penyelenggaraan perumahan itu layak, aman, sehat, dan berkelanjutan. Contoh sederhana, kami di Dinas Perumahan secara struktur itu kan terbagi atas 4 bidang. iya, Kami di sekretariat sebagai supporting system yang akan memberikan pelayanan kepada bidang. Kemudian ada bidang-bidang yang bekerja secara teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. masyarakat ya. Ada bidang perumahan. Hmm. Mereka yang berinteraksi langsung dengan penyelenggara, praktisi perumahan, developer, pengembang. Iya. Mereka yang menegakkan regulasi terkait berapa rasio yang terbangun, berapa PSU, pasul, pasos, berapa ruang terbuka yang wajib hadir di sebuah perumahan. Ada kriteria-kriteria yang mereka yang menjalankan, mereka yang mensupervisi proses perencanaan pembangunan perumahan oleh pengembang. Kemudian bidang kedua ada bidang perumahan dan kawasan pemukiman kumuh. Kawasan pemukiman kumuh. Mereka yang mengadres tentang bagaimana wilayah kumuh. Wilayah kumuh itu di Kota Makassar telah dilakukan identifikasi. Ada 18 wilayah kumuh, kawasan kumuh. Kriteria kumuh itu jelas. Bagaimana kondisi jalannya. Ada 7 kriteria kumuh itu. Bagaimana kondisi akses jalan, bagaimana kondisi bangunannya, kemudian bagaimana drainasenya, bagaimana sanitasi, air bersihnya, kemudian yang keenam itu persampahannya, kemudian yang terakhir bagaimana sistem proteksi kebakaran di wilayah itu. Pada saat indikator-indikator 7 indikator ini tidak terpenuhi atau masih kurang secara kualitatif dan kuantitatif, wilayah itu dikatakan predikatnya masih kumuh. Itulah tugasnya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melalui bidang ini, bidang kawasan pemukiman kumuh. Mereka melakukan intervensi apa yang harus ditingkatkan. Jalan, drainase atau persampahan. Bukan hanya kami mengajak Dinas Pemadam Kebakaran juga untuk masuk ke sana. Dan OPD lain terkait. Itu dari sisi kawasan kumuhnya. Ada bidang ketiga lagi. Bidang ketiga ini bidang dia yang bertugas bagaimana sebuah kawasan bisa dipertahankan konsistensi terkait jangan masuk ke predikat kumuh. Dia yang bertugas sebuah kawasan yang telah dilakukan peningkatan jangan kembali ke kondisi. Tugas bidang bidang kawasan pemukiman. Mereka yang bertugas untuk dan bidang keempat adalah bidang PSU, prasarana, sarana, dan utilitas. Mereka bekerja di hilir setelah bidang perumahan memberikan advice, kemudian melakukan verifikasi terkait
ketersediaan PSU di sebuah perumahan. Setelah terbangun, Undang-Undang Nomor 1 mengatakan setelah 1 tahun selesai sebuah perumahan, itu wajib diserahkan ke pemerintah kota. Iya. Inilah tugas bidang PSU. Iya. Melakukan proses penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah kota, CQ Dinas Perumahan. Setelah itu dilakukan intervensi, bisa dilakukan intervensi fisik, perbaikan PSU-nya, atau pemeliharaan PSU. Selain 4 bidang ini, kami juga di Dinas Perumahan juga mengelola 3 rusun. Ya. Ada rusun di Panambunga, ada di Lete, dan ada 1 di Hidayah. Iya. UPT pengelolaan rusun ini yang juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Bagaimana penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpendapatan NBM, berpenghasilan. Iya. Itu mandatori tugas kami di pemerintah kota. Iya. Kami pada prinsipnya ada sebuah tujuan cita-cita besar melalui RPJMD pemerintah kota. Dinas Perumahan bekerja di sebuah jalur menuju ke sana juga. Ya. Bagaimana penyiapan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan. Oke. Itu sebenarnya. Iya, kalau kita kemudian melihat Pak Sekdes bahwa 2027 kan sudah ditetapkan sebagai tahun akselerasi pembangunan infrastruktur, Pak, ya, bisa dikatakan seperti itu. Artinya juga untuk pembenahan kawasan kumuh ini juga nanti infrastrukturnya ini sudah mulai ada percepatan untuk kemudian pembangunan. Seperti apa kondisinya sampai hari ini, Pak? Ya, sebuah program yang diturunkan menjadi sasaran kemudian jadi kegiatan, tentu berimplikasi kepada sumber daya, penyediaan sumber daya. Di Dinas Perumahan tahun ini kita lebih pada tahun lalu juga masih lebih pada mengoptimalkan ketersediaan yang ada di APBD. Tidak seperti di 2023 lalu, memang ada intervensi dari pemerintah pusat dalam bentuk dari pemerintah pusat dalam bentuk DAK integrasi yang dibotoran usaha. Bukan hanya Dinas Perumahan, ada Dinas PU yang masuk melakukan peremajaan kawasan, jalannya, drainasenya, air bersihnya, sanitasinya, perbaikan rumah, bahkan sampai intervensi bagaimana legalitas terhadap lahan yang bisa dilakukan melalui BPN. 2026 ini kita optimalkan yang ada melalui dari APBD, meskipun saya bisa sampaikan pemerintah pusat juga melalui kegiatan-kegiatan dari Kementerian PUPR. Kalau bisa saya sampaikan, Dinas Perumahan itu rencananya melakukan intervensi perbaikan rumah tidak layak huni sekitar 491. Catatan saya begitu Pak ya, 400. Sekitar apa namanya? Untuk rumah 451. 451 ini melalui APBD. Kami juga kemarin sudah menerima informasi dan menerima teman-teman dari Balai Besar Penyediaan Perumahan, Balai Penyediaan Perumahan, tentang adanya rencana intervensi tahun ini juga perbaikan rumah yang tidak layak huni sebanyak 289. Itu menggunakan dana dari pemerintah pusat, SPS. Jadi kalau kita berbicara tentang rumah tidak layak huni, yang jumlahnya itu ada sekitar 19.000 di Kota Makassar, insya Allah tahun ini 451 tambah 289, sekitar 700 lebih akan berkurang tahun ini. Itu estimasi sementara, dari 19.000 berkurang 700 lebih. Ini bukan angka yang berhenti, tetapi seperti tahun lalu ada juga teman-teman saudara kita yang terbantu melalui Basnas. Ada juga saudara kita yang mendapat bantuan perbaikan rumah tidak layak huninya menjadi layak huni melalui kelompok-kelompok filantropi, CSR dari perusahaan. Seperti kelompok Ciputra 2025 lalu juga melakukan itu di Kota Makassar.
Tentu harapan kami ya kelompok komunitas filantropi, eh, pengusaha-pengusaha yang ada alokasi tanggung jawab sosial perusahaannya di wilayah Kota Makassar, kami Dinas Perumahan siap mengarahkan, memfasilitasi, mempertemukan. Karena data pemilik rumah tidak layak ini sudah istilahnya BNPA, by name by address. Sudah ada datanya, kami bisa mempertemukan, mengarahkan, dan memfasilitasi proses alokasi bantuan dalam bentuk dana CSR mereka. Mereka bisa laksanakan sendiri, seperti yang kemarin-kemarin. Kami memfasilitasi, kemudian ada personil mereka, bahkan ada vendor mereka yang melakukan. Kata kuncinya, masyarakat Kota Makassar yang berpenghasilan rendah dengan rumah yang masih tidak layak untuk bisa dibantu. Angka 19.000 kita bisa kurang. Oke. Nah, dengan program yang ada. Kalau Pak Sekdes melihat yang lalu-lalu kan yang masuk kawasan kumuh ini seperti di Lete, Mariso. Artinya kalau yang baru-baru ini saya membaca Penampu dan Talok. Ada 18 kawasan. 18 kawasan, Pak ya. Artinya yang kemarin yang Mariso ini, yang Lete ini sudah kemudian bisa dikatakan sudah tidak kumuh lagi. Di kawasan Bontorano itu bisa dikatakan sudah tidak kumuh. Tugas kami melalui bidang 2 itu justru yang harus mempertahankan kondisi itu. Karena sudah dilakukan intervensi fisik, bagaimana sarana prasarana yang ada di tempat itu, di wilayah itu, kawasan itu sudah mulai ditingkatkan. Rusunawa misalnya Pak ya di sana. Rusunawa itu sekitar 15-20 tahun lalu. Tapi kemarin ada di Bontorano itu ada perbaikan rumah, ada perbaikan kawasan, dan kita bisa lihat sendiri bagaimana before and after-nya. Itu sangat signifikan, tapi memang ada intervensi bantuan dari melalui DAK integrasi dari pemerintah pusat. Dan ada sharing pendanaan dari pemerintah kota. Dan masyarakat kita sudah bisa, paling tidak kita secara kasat mata, lingkungan yang tadinya bisa dikatakan tidak layak, sekarang sudah jauh lebih layak. Di daerah Bontorano. Iya, kalau kemudian kita melihat juga salah satunya tadi adalah bagaimana kemudian kawasan yang tadinya bisa kita katakan kumuh yang mungkin tidak kemudian terdistribusi air bersih, begitu Pak ya, seperti itu. Kemudian mungkin penanganan sampah juga tidak optimal. Apakah untuk kawasan-kawasan yang termasuk kumuh ini nantinya dengan kemudian upaya untuk penataan bisa kemudian nanti terwujud bahwa semuanya akan bisa teratasi dengan baik? Iya. Kondisi ideal yang namanya persampahan kan ada di wilayah, ada di kelurahan. Wajib pemerintah wilayah, kelurahan, kecamatan harus masyarakat di sebuah wilayah harus bisa mengakses layanan persampahan. Makanya kami sampaikan pemerintah kota dengan semakin menggeliat bagaimana layanan penanganan sampah di wilayah, di kelurahan, di RW, RT itu selesai. Saya kira melalui Dinas DLH juga tambahan armada sudah ada, saya lihat ada termasuk di lingkungan saya armada baru saya lihat. Saya kira itu bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan persampahan di wilayah. Karena salah satu sangat vital juga saya kira. Satu level di bawah akses air bersih yang namanya sampah. Kemudian terkait sanitasi, tentang penyediaan bagaimana menekan angka yang masih buang hajat tentu ujungnya itu angka itu yang kita mau kurangi. Ada dinas PU, di sana ada bidang yang menangani sanitasi, mereka juga bekerja di wilayah kumuh juga. Tugas kami dinas perumahan dan kawasan pemukiman bagaimana mengkomunikasikan terus bersama dengan OPD terkait melalui Badan Perencanaan Daerah tentunya kita melakukan pendistribusian informasi, pendesain informasi, dan yang paling tidak membicarakan bersama
ada kewenangan yang ada di OPD teknis lain. Iya. Sementara ini ada datanya di kami, tentu harus teman bidang yang akan melakukan koordinasi dengan OPD teknis itu. Ada 2 indikator kumuh yang ada di OPD lain. Ada Iya. di PU dan PU. sanitasi dan air bersih. Supaya program ini tidak bisa fokus, tentu harus bekerja bersama. Iya. Itu yang terus dilakukan. Pak Sekdes, kalau tadi kan dikatakan bahwa Disperkim tahun ini fokus pada tentu saja bagaimana rumah tidak layak huni dan peningkatan infrastruktur perumahan. Dalam hal ini PSU, Pak ya, dari perumahan yang ada di Makassar. Tadi disampaikan Pak Sekdes bahwa yang sebenarnya aturan ketika satu perumahan kawasan sudah kemudian dibangun itu ada waktu tertentu, jangka waktu tertentu sudah harus penyerahan ke pemerintah kota untuk kemudian penanganan infrastrukturnya bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Bagaimana untuk Makassar, Pak? Kalau kita lihat kan juga ini sangat tidak seperti itu yang terlihat. Bagaimana Pak untuk PSU ini yang sebenarnya? Ya. Regulasinya mengatakan 1 tahun setelah selesai. Oh, 1 tahun. Ya. Wajib diserahkan. Namun kenyataannya sebagian, bahkan bisa dikatakan sebagian besar, karena angkanya per hari ini masih sekitar 77% yang belum. Yang belum. Ada sekitar 77% yang belum menyerahkan. Artinya yang menyerahkan masih lebih sedikit. Lebih sedikit, iya. Itulah tugas Dinas Perumahan. Iya. Melakukan pendekatan regulasi. Nah, masalahnya memang begini. Sebelum 2023, ada Perda nomor 1 2024, sorry. Ada Perda nomor 1 tahun 2024 tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan PSU. Inilah titik balik sebenarnya proses percepatan penyerahan. Sebelumnya itu sangat lambat. Karena memang banyak perumahan-perumahan yang bisa dikatakan 30 tahun sudah. Iya, belum penyerahan. Belum melakukan penyerahan. Secara aturan kita mau sanksi pengembangnya juga sudah serah. Sudah tidak. Makanya sejak 2018-19 itu setelah pemerintah kota melalui MCSP-nya KPK, ada Korsub KPK waktu itu yang melakukan supervisi terhadap ini. Makanya setelah itu lahirlah Perda nomor 1. Perda nomor 1 ini menjadi pintu masuk tentang bagaimana penyerahan PSU bisa dilakukan kecepatan. Tadinya pengembang yang sudah tidak bisa dihubungi sehingga oleh regulasi dikatakan perumahannya terlantar karena memang pengembangnya sudah tidak diketahui keberadaannya, bisa melakukan proses penyerahan PSU oleh warga. Jadi kendala tentang, karena kan begini, sebuah perumahan, PSU perumahan yang belum diserahkan ke pemerintah kota itu secara regulasi tidak bisa dilakukan perbaikan. Baik, betul. Tidak bisa dilakukan belanja modal di lokasi itu. Karena sebuah belanja modal artinya dicatatkan aset itu. Sementara lahannya bukan milik pemerintah kota. Jalannya, drainasenya, tamannya. Nah, kan menjadi kasihan saudara-saudara kita warga kota yang taat pajak dan sebagainya, tapi tidak bisa menikmati sebagian dari pembangunan itu di wilayah perumahannya karena perumahannya belum diserahkan. Perda nomor 1 ini menjadi jalan atau pintu masuk menuju itu. Makanya sudah mulai banyak juga perumahan-perumahan yang lama, sudah 30 tahun. Bahkan 40 tahun. Yang belum pernah dilakukan penyerahan, dilakukan proses penyerahan secara de facto, secara menurut Perda nomor 1, set PSU-nya menjadi milik pemerintah kota dan bisa dilakukan intervensi melalui belanja modal atau rehabilitasi jalan dan drainase. Apa yang menjadi penyebab Pak Sekdes sehingga sampai 30 tahun, 40 tahun? Apakah pada saat itu kurang edukasi atau seperti apa sehingga kemudian regulasi ini tidak kemudian diketahui oleh para pengguna? Kalau kita bisa katakan secara regulasinya sudah jauh, sejak lama sudah ada. Sudah ada, ya.
Makanya setelah Dinas Perumahan 2016 terbentuk, fungsi penyerahan PSU, kewenangan atau tugas melakukan proses penyerahan PSU itu di Dinas Perumahan. Iya. Mulai di situ mulailah bergerak. Jadi bisa dikatakan sejak Dinas Perumahan terbentuk, proses penyerahan itu sudah 100, saya ada catatan tadi, Iya. mana ya? Sudah 189. 189, iya. Jadi sebelum Dinas Perumahan itu hanya 16. 16, ya. Jadi saya kira inilah pencapaian Dinas Perumahan setelah hampir 10 tahun, setelah ada 189 iya. perumahan yang melakukan proses penyerahan. Dan itu secara aset sudah tercatat di pemerintah kota. Dan secara legal bisa dilakukan rehabilitasi atau pembangunan jalan dan drainase di wilayah itu. Ujungnya adalah perumahan yang itu sehat, layak, sehat, aman, dan berkelanjutan. Itu tugas kami. Iya. 189 artinya memang saat ini sudah dalam penanganan, Pak, ya? Iya. Yang drainasenya tidak bagus, kurang bagus, jalannya juga ini sudah kemudian. Betul. Sudah 2006 lalu sudah juga dilakukan perbaikan jalan di beberapa kawasan, di beberapa perumahan, drainasenya diperbaiki. Iya. Demikian juga di kawasan kumuh, karena memang kawasan kumuh itu ada regulasinya terkait drainase kumuh. Ada wilayah-wilayah kumuh yang ditetapkan melalui surat keputusan daerah. Yang menjadi kawasan kumuh itu menjadi domain Dinas Perumahan untuk melakukan rehabilitasi atau pembangunan drainase, jalan, lingkungannya dan sebagainya. Oke. Nah, Pak Sekdi, sekiranya ada penonton kita yang kemudian menyaksikan ini, mungkin belum juga terdengar kabar di perumahannya bahwa sudah harus ada penyerahan sementara jalannya sudah rusak, drainasinya mungkin sudah rusak. Apa yang harus mereka lakukan ketika pengembang ini sudah tidak ada? Yang pertama, silahkan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan. Kanal-kanal informasi tentang Dinas Perumahan sudah banyak. Yang paling mudah dan yang saya sarankan berkoordinasi dengan bidang PSU. Pertama, silahkan berkoordinasi dengan RW RT-nya, biar koordinasi dengan Pak Lurah. Iya. Pak Lurah yang koordinasi kemana, Kakak? Banyak Pak Lurah, bahkan Pak Camat yang komunikasi langsung dengan kami, kemudian diberi arahan-arahan bagaimana proses penyerahannya itu. Karena ada kelengkapan administratif, ada kelengkapan data umum, data administratif, dan data teknis yang memang harus dilengkapi. Teman-teman Dinas Perumahan juga selalu membagi informasi terkait, terutama bidang PSU terkait form yang harus dilengkapi, itu banyak beredar di media sosial, dan selalu kami blasting agar dia ada muncul di medsos agar semua bisa mengakses. Ada QR code tentang link menuju form penyerahan PSU, apa-apa yang harus dilengkapi. Memang agak banyak datanya, tetapi memang itu tujuan utama penyerahan PSU ada dua paling tidak sebenarnya. Kepastian hukum. Iya. Makanya datanya juga harus lengkap. Lengkap, betul. Karena kita butuh kepastian hukum terhadap PSU itu. Jalan, drainase, terutama taman. Taman, iya. Dan sampai besok-besok taman itu yang selama ini ditapak tempat bermain, ternyata ada yang mengklaim. Mengklaim. Ya, miliknya, betul. Bahkan mungkin bisa memiliki legalitas yang makanya tujuan proses penyerahan PSU itu ya kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, warga perumahan itu juga. Yang kedua, setelah ada kepastian hukum, keberlanjutan pemeliharaan. Jalan yang dibangun oleh pengembang waktu itu mungkin sudah rusak. Setelah diserahkan menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk memastikan sarana jalannya layak dan baik untuk dimanfaatkan oleh warga. Yang pernah juga saya baca, Pak Sekdis, bahwa cukup warga perumahan ini yang kemudian berembuk bersama-sama untuk kemudian mengajukan seperti tadi, mengajukan itu kalau memenuhi kriteria oleh Perda Nomor 1 bahwa perumahannya sudah
pengembangnya sudah tidak bisa tidak ada, betul. tidak ada dan tidak beroperasi. Tidak beroperasi. Kalau perumahannya pengembangnya masih ada, bahkan masih beroperasi sebagai badan hukum, badan usaha, dan tentu tetap ini kewajiban pengembang. Betul. Karena ada PSU itu ada ada sertifikatnya, Bu. Jalan itu ada sertifikatnya, ada di BPN. Makanya tugas pengembang disertifikatkan oleh BPN. Tugas pengembang untuk melakukan proses pensertifikatan terhadap PSU-nya. Kemudian diserahkan ke pemerintah kota agar legalitasnya lebih lengkap. Lebih lengkap. Saya kembali lagi ke rumah tidak layak huni, Pak, pemukiman kumuh. Ini kan kalau kita lihat Makassar ini kan semakin banyak daya tariknya sehingga banyak yang harus urbanisasi ke Makassar. Ada juga yang kemudian menempati mungkin tanah-tanah kosong sehingga terbentuklah kawasan kumuh. Banyak rumah-rumah yang tidak jelas, bukan pemiliknya di situ. Ini kemudian bagaimana untuk penataannya ini? Apakah warga yang sudah bermukim di situ itu akan dicarikan solusi untuk bagaimana kemudian punya tempat layak huni, ataukah seperti apa mereka ini? Yang pertama, yang namanya slum area itu adalah kawasan kumuh, tidak teratur, tetapi kepemilikan lahannya jelas, warga. Itu yang biasa istilahkan sebagai slum area. Slum area. Nah, perumahan kumuh kemudian yang warga saudara-saudara kita kemudian bukan lahannya atau milik sebuah lahan swasta dan misalnya yang luas kemudian mereka tempatnya beranak itu disebut squatter area. Memang intervensi melalui bantuan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni secara kriteria memang mewajibkan kepemilikan. Kepemilikan warga Kota Makassar belum pernah menerima bantuan sejenis dan sanggup berswadaya. Ini kegiatan bantuan RTLHI juga mensyaratkan kemampuan berswadaya, tidak berswadaya tenaga, berswadaya apa gitu. Karena sumber daya yang kita alokasikan ke warga juga sangat terbatas. Bisa jadi luasan rumahnya luas, sehingga besaran sumber daya yang dialokasikan ke rumahnya tidak cukup. Disitulah mintakan partisipasi dalam bentuk swadaya mereka. Gitu. Karena kriteria rumah tidak layak huni itu struktur. Pertama struktur. Kedua, strukturnya melalui dindingnya, atapnya, lantainya. Kemudian kecukupan luas. Idealnya satu orang itu 9 meter jurusan. Jadi kalau 4 orang keluarga inti, anak, ibu, bapak, anak 2 ibu, bapak ibu, itu 30. Ada standar Kementerian PU, Bappenas juga berbeda, sekitar 7,2, ya bisa lebih kecil, tapi paling tidak kecukupan luas. Kriteria ketiga kesehatan. Kesehatan meliputi sanitasinya, air bersihnya, dan penghawaan. Nah, pada saat kita bisa melakukan intervensi secara struktur tiang, atap, dinding. Karena yang prioritas itu atap, lantai, dinding. Nah, setelah ini selesai, ternyata masih ada bagian yang bisa jendela dan sebagainya. Kita bisa mintakan partisipasi swadayanya mereka. Atau lantainya mereka yang swadaya. Paling tidak ruangan cukup, dinding, atap. Karena terbatas juga ketersediaan sumber daya. Itu mesti terdistribusi ke saudara-saudara kita yang lain juga. Sehingga begitu persyaratannya warga Kota Makassar. Kepemilikan lahannya. Termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian belum pernah menerima bantuan sejenis, dan yaitu kesediaan untuk berswadaya. Ya, itu persyaratannya, dan ini tentu saja menjadi program di Sperkim, Pak ya. Berupaya tentu untuk bisa mewujudkannya nanti agar
Makassar menjadi kota layak huni dan berkelanjutan. Ini kami memang sangat mengharapkan bagaimana informasi bisa di-blasting. Iya. Karena indikator sementaranya adalah pada saat musrembang, saudara-saudara kita di wilayah, warga melalui rembuk, warga melalui di kelurahan, kemudian musrembang kelurahan, itu kurang yang melakukan usulan untuk perbaikan. Seolah-olah di wilayah sudah tidak ada saudara kita yang butuhkan itu. Makanya di banyak kanal, di banyak kesempatan kami sampaikan, Pak Lurah, Pak RW, silahkan warganya yang memang masuk kategori berpenghasilan rendah, kemudian ternyata rumahnya memang layak diberikan bantuan, diusulkan melalui dinas perumahan. Ada proses musrembang, bisa mengusulkan langsung ke dinas perumahan, agar itu kita masukkan dalam program RKPD. Ya. Baik. Terima kasih Pak Sekdis, Pak Nur Hidayat Sukardin sudah hadir bersama kami, dan ya demikian podcast kita bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Saya terima kasih sekali karena Pak Sekdis sudah hadir untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah bersama saya Ida Fahri. Sampai jumpa.